Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zeki Ahmadina Alia Umami dengan nomor NIM 208890087. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus dan alternatif penyelesaian setiap perkembangan pada masa remaja. Yang pertama yaitu pengertian remaja. Santrok mengartikan remaja adalah sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Ciri-ciri tersebut adalah 1. Masa remaja sebagai periode yang penting. 2. Masa remaja sebagai periode peralihan. 3. Masa remaja sebagai periode perubahan. 4. Masa remaja sebagai usia bermasalah. Yang kelima, masa remaja sebagai masa pencarian identitas. Yang keenam, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Yang ketujuh, masa remaja sebagai masa yang tidak realitas. Yang kedelapan, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Berikut ini beberapa contoh permasalahan serta solusinya yang biasa terjadi pada tahap remaja. Yang pertama yaitu kenakalan remaja. Contoh kenakalan remaja diantaranya 1. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia 18 tahun terhadap korbannya yang masih berusia di bawah umur. Yang kedua, tawuran antar pelajar yang sering terjadi. Setidaknya ada 4 masalah yang mempengaruhi sebagian besar remaja, yaitu 1. Masalah penyalahgunaan obat. 2. Masalah kenakalan remaja. 3. Masalah seksual. Yang terakhir yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan sekolah atau pendidikan. Setelah tadi, Zaki Ahmadina menjelaskan tentang permasalahan remaja yaitu kenakalan remaja, maka saya, Tiksna Apta Samuda, akan mencoba menjelaskan solusi dari kenakalan remaja ini. Yang pertama yaitu kita bisa menguatkan sikap mental remaja supaya seorang remaja ini mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang kedua yaitu kita bisa memberikan sebuah pendidikan. Pendidikan di sini bukan hanya pendidikan akademik maupun keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadinya melalui pengajaran agama, etika maupun budi pekerti. Selanjutnya kita bisa menyediakan sarana-sarana yang itu sifatnya itu baik sehingga merangsang yang demi keoptimalan perkembangan pribadi yang wajar. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan wejangan secara umum dengan harapan itu bisa memberikan manfaat. Yang kelima, kita bisa memperkuat motivasi ataupun dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang perilaku remaja untuk melakukan hubungan sosial atau interaksi sosial pada masyarakatnya. Yang keenam, kita juga bisa memberikan hukuman bagi seorang remaja yang melakukan tindak kriminalitas. Yang ketujuh, kita bisa melakukan rehabilitasi bagi seorang remaja yang memiliki kecanduan terhadap obat-obatan terlarang seperti narkoba, psikotropika, dan lain sebagainya. Nah, selain kenakalan remaja, masalah pada masa remaja ini yang kedua yaitu pencarian jati diri. Karena pada masa remaja itu sebagai masa peralihan dari masa anak-anak hingga masa dewasa. Pada masa remaja ini sifatnya itu masih labil dan emosinya juga cenderung labil, karena pada masa ini banyak remaja yang menjadi overthinking tentang apa yang harus ia lakukan, dan juga pada masa remaja itu menemukan hal-hal yang baru yang sebelumnya ia tidak dapatkan pada masa anak-anaknya. Untuk solusinya pada masa remaja yang masih mencari jati dirinya, yang pertama yaitu adanya pengawasan dari orang tua, tapi sifatnya itu tidak mengekang. Maksudnya pengawasan ini orang tua itu mengarahkan mana yang baik, mana yang tidak baik, tetapi juga tidak membatasi gerak-gerik remaja dalam mencari jati dirinya. Yang kedua yaitu membiarkan seorang remaja itu
bergaul dengan teman sebayanya, entah itu setingkat, dua atau tiga tingkat lebih tua darinya. Yang ketiga, orang tua itu harus menjadi tempat yang bagus bagi seorang remaja ketika ia mengalami masalah. Jadi ketika seorang remaja itu mengalami masalah, orang tua harus bisa memberikan nasihat dan bimbingan yang nyaman bagi seorang remaja. Nah, tugasnya keluarga di sini itu harus memberikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sini yang dimaksud adalah menanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang baik sejak anak itu lahir hingga menuju dewasa. Sikap orang tua itu sangat menentukan hubungan pada suatu keluarga. Sikap orang tua itu tidak hanya juga berpengaruh terhadap keluarganya saja, akan tetapi langsung terpengaruh pada suatu individu, yaitu anaknya mereka. Selanjutnya itu adalah sebuah masa dewasa. Pada umumnya di Indonesia, masa dewasa bisa dikatakan masa dewasa ketika seseorang menginjak umur 21 tahun meskipun ia belum menikah. Nah, hal ini juga sejalan terhadap pandangan psikolog secara umum yang mengatakan bahwa usia 20-an hingga 40 sampai 45 tahun itu disebut dengan masa dewasa awal. Pada selanjutnya sekitar umur 40 sampai 45 tahun hingga 65 tahun itu disebut masa pertengahan dewasa atau masa dewasa madya. Dan terakhir yaitu umur 65 tahun ke atas itu disebut dengan masa lansia. Nah, untuk secara jelasnya pada masa dewasa itu akan dilanjutkan oleh saudara Mas Yogi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra, NIM 20819086. Akan menjelaskan masa dewasa. Terlepas dari perubahan Origin Bioling membagikan masa dewasa menjadi 3 bagian. 1. Masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemampuan dan amsa reproduktif. 2. Masa dewasa madya ciri-ciri yang menyebabkan menyambung kepribadian sosial antara lain. Masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana krisis dan wanita meninggal, ciri-cirinya jasmani dan perilaku. Masa dewasa 3. Masa dewasa lanjut. Masa tua. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan soalnya sebagai berikut. Perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dalam fisik, psikologi, perubahan dalam sistem saraf dan penampilan. Berikut permasalahan dan cara penyelesaian pada masa dewasa awal. A. Kesehatan. B.